Kota tua Salamanca, Spanyol. Tahun 1492 di Spanyol menandakan titik balik sejarah. Orang Kristen mengusir orang Islam dari tanah Spanyol, sementara Columbus membuka rute perjalanan laut baru menuju benua yang tidak dikenal di sisi lain bumi. Ekspedisi Spanyol ke dunia baru mengantarkan Spanyol ke momen era navigasi laut, menjelajah, dan menemukan. Zaman keemasan dinasti Habsburg yang terbentang dari abad ke-16 dan 17, bermula dari pencapaian Kaisar Charles V menjadi penguasa Spanyol. Dinasti Habsburg di bawah Spanyol dikembangkan sampai meliputi negara-negara Eropa saat ini seperti Belanda, Burgundi, dan wilayah-wilayah Eropa lain sebagai daerah jajahan Spanyol di luar negeri. Sampai muncul ucapan terkenal, matahari tidak pernah membakar kekaisaran Charles V. Spanyol disebut sebagai kawasan yang mempengaruhi budaya Eropa pada umumnya. Jadi budaya baru dan perkembangan sosial masuk terakhir kali ke sana. Ide gaya Renaissance Italia di abad ke-15 diadopsi pelan-pelan ketika perkembangan nasional Spanyol mengalami perubahan yang dramatis. Salamanca, dengan populasi sekitar 200.000 orang, merupakan kota penting di bagian barat negara ini. Lokasinya di kawasan Kastil, sekitar 200 km atau 124 mil barat laut dari ibu kota Spanyol, Madrid. Ada beragam sejarah di balik pemandangan indah bagai lukisan ini dengan bangunan-bangunan batu antik dan jalan sempit di daerah kota tua. Kota tua Salamanca dinyatakan sebagai warisan dunia pada tahun 1988. Jejak Salamanca bisa ditarik dari bangsa Roma. Pada abad ke-10, hampir seluruh wilayah yang sekarang adalah Spanyol modern jatuh ke bawah kendali penjajah Muslim dari Afrika Utara. Menyusul gerakan Reconquista, gerakan untuk menaklukkan kembali Spanyol dari pendudukan Muslim. Itu terjadi tahun 1492 ketika Spanyol kembali menjadi negara Kristen. Adalah Isabella dan Ferdinand monarki Katolik yang mengakhiri dominasi Muslim selama periode waktu 500 tahun. Spanyol kemudian di bawah perintah mereka berdua. Rumah Kerang adalah bangunan karakter Katolik. Ada sekitar 400 dekorasi berlekuk-lekuk yang tertata rapi menutupi bagian luar dinding. Bahkan selama masa pemerintahan Islam, orang Katolik sering mengunjungi gereja rohani Santiago. Lambang Santiago adalah bentuk lekukan kerang. Salamanca telah berkembang menjadi kota untuk belajar. Universitas Salamanca dibangun pada pertengahan abad ke-13. Pada abad ke-16, universitas tersebut sudah memiliki 12.000 mahasiswa dan telah menjadi pusat untuk mempelajari ide-ide dan seni Spanyol. Universitas Salamanca merupakan kekuatan pengendali di belakang gaya Renaissance Spanyol yang menyebarkan teladan dalam peri kemanusiaan. Peri kemanusiaan memandang kehidupan dan alam semesta dari sudut pandang ego manusia. Hal ini menaikkan tabiat gaya Renaissance di Spanyol. Perpustakaan universitas ini memiliki lebih dari 40.000 buku. Ini adalah salah satu buku dalam koleksi perpustakaan. Don Quixote de la Mancha adalah karya fiksi yang mencampurkan tradisi tua dari kesetiaan Spanyol dengan gaya kemanusiaan Renaissance. Karya fiksi ini disebut sebagai karya paling agung dalam sastra Spanyol. Fiksi ini ditulis tahun 1605 oleh Cervantes, yang diketahui pernah menjadi murid di sini.
Kesan dari institusi yang sudah lama berdiri ini mengalami sedikit perubahan setiap tahun. Ruang kuliah abad 16 ini diberi nama Louis de Lyon. Kursi dan mejanya standar, dibuat dari kayu. Nama seorang penyair Madrid Quevedo terukir di sini. Lukisan-lukisan bersejarah penting seperti Pangeran Don Juan, putra monarki Katolik, dan Cervantes sendiri menggambarkan perbedaan mereka dalam kehidupan setelah belajar di sini. Universitas Salamanca sebagai pusat studi Spanyol terus berlanjut sampai hari ini. Tampak luar Universitas Salamanca yang megah. Karakteristik tersendiri dari arsitektur Renaissance tampak jelas di bangunan universitas. Dibangun pada abad ke-16, bagian luar bangunan universitas memiliki ornamen yang rumit yang dikenal sebagai plateresco, sebuah bentuk seni yang berasal dari gaya Renaissance Spanyol. Plateresco muncul dari perbandingan hasil karya perak yang rumit, yang memiliki detail sangat tinggi. Metode pembuatan hiasan bangunan yang memiliki banyak kesamaan dengan metode yang digunakan dalam kerajinan perak. Gaya ini mencurahkan perhatian lebih pada hiasan bangunan daripada desain strukturnya sendiri. Gaya ini menampilkan kualitas Spanyol yang beragam, dengan menggabungkan gaya gotik dan motif Islam dengan tambahan sentuhan Renaissance. Ini adalah perguruan tinggi Fonseca yang dibangun untuk mahasiswa-mahasiswa Irlandia. Pintu masuk kapel ini dibentuk dengan gaya plateresco. Halamannya memiliki tiang-tiang yang mengesankan dan berbentuk lengkungan semi lingkaran. Terdapat pula banyak gedung dalam desain Salamanca yang bergaya Renaissance Italia. Di Spanyol, Renaissance mengakar dan bercabang melalui tempat-tempat belajar. Dua menara katedral di pusat kota, satu baru dan satu tua. Kedua katedral tersebut dibangun dalam gaya gotik yang sama. Tapi bagian luar katedral menampilkan elaborasi pahatan gaya plateresco. Kejayaan yang dicapai Spanyol dari abad ke-16 adalah hasil dari ekspedisi laut Spanyol yang secara cepat menyebarkan arsitektur Spanyol. Penggunaan konstruksi plateresco menyebar ke seluruh negeri dan menjadi lambang watak dari Renaissance Spanyol. Desain ruang dalam katedral ini adalah campuran gaya gotik, Renaissance, dan elemen-elemen yang mewah. Pilar-pilar yang mengagumkan mengandung kekuatan yang menginginkan arsitektur gotik. Lukisan dinding dikubah dari masa Renaissance. Ini menampilkan lukisan bertema Kristen. Hal ini tampak pada ornamen langit-langit dari katedral baru yang sejak awal pembangunan di tahun 1513 mengalami renovasi berkelanjutan sampai abad ke-18. Renaissance dan gaya gotik menyatu dengan tema barok, memberikan kesan bahwa menempatkan elemen barok berikutnya tidak semudah seperti menambahkan pada desain sebelumnya. Pekerja seni yang belajar pada gaya plateresco menunjukkan kemauan untuk melebutkan elemen-elemen berbeda. Menggunakan ornamen-ornamen besar untuk menyatukan teknik gotik dan barok menjadi desain alternatif yang digemari sampai saat ini. The Plaza Mayor dibangun dengan gaya barok.
Pengkritik seni besar Eugenio Dors mengatakan gaya barok akan selamanya menjadi gaya Spanyol. Menggabungkan pengaruh kekuasaan kerajaan Habsburg, kepercayaan agama yang keras, dan peninggalan budaya Islam, Spanyol mengembangkan jati diri Renaissance yang berbeda dari gaya Renaissance yang lain di Eropa. Seni ornamen Spanyol yang unik memberikan kesan Katolik yang taat dan kegiatan religius yang menyatukan negeri dan memperluas kekuasaannya dan pengaruh artistik barok ke seluruh dunia.